Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat anak-anak teens kita hari ini melayani kita. Wow, luar biasa saudara ya. Ya, mereka diberikan karunia talenta baik jadi WL, jadi singer, musisi maupun dance saudara. Amin. Ya, nanti coba Bapak Ibu nanti perhatikan jangan-jangan salah satu dari antara mereka akan jadi menantu kita. Sudah nyengir ini ya, oke? Belum ada kita besanan antar jemaat ya. Boleh kita besanan nanti ya. Oh jangan ditentukan dulu Pak. Yang Grace bingung, anak saya masih kecil Pak, ya nanti. Ada generasinya. Wah puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini Tuhan mengingatkan kepada saya tentang sebuah generasi. Ya. Saudara, hari-hari ini saya sering mendengar kata generasi stroberi. Silakan tampilkan fotonya. Saya tampilkan karena tidak semua orang tahu buah stroberi Bapak Ibu. Jadi perlu ditampilkan. Suatu saat ketika seseorang anak youth mendapat buah lychee Bapak Ibu. Lychee tahu ya? Ya, nah itu bagi dia itu buah dari planet Mars gitu. Wow, keren banget. Aku baru lihat buah lychee begini, enak banget ya. Sama dengan stroberi, betul? Stroberi kita lihat warnanya juga udah indah, cakep ya. Cakep, saudara, keren lah. Di atas rata-rata dengan buah yang lain gitu, saudara. Ya dengan apa? Lengkeng aja kalah, saudara. Lengkeng kalah ya. Stroberi ini memang indah. Tapi saudara, ternyata stroberi ini makanya sering disebut ya generasi stroberi. Atau orang tua yang stroberi, saudara. Ternyata kenapa stroberi yang begitu bagus, yang begitu indah Bapak Ibu, tapi mudah busuk, mudah rusak. Makanya disebut generasi stroberi. Isi saya tanya, kenapa enggak disebut generasi duren? Wah ngeri saya bilang, kok generasi duren? Berduri gitu. Saudara. Kenapa tidak generasi pepaya, generasi mangga? Kenapa generasi stroberi? Saudara, karena ini punya makna yang luar biasa. Saudara yang pernah ke Lembang ya, yang punya apa? Kita bisa petik pohon stroberi sendiri dan makan sendiri ya, cuma rata-rata asam. Ya. Satu kali ketika kami ke Korea, Bapak Ibu, ada pohon stroberi dan memang lagi musim winter ya, Februari Maret tuh Korea kan juga dingin ya. Tapi stroberinya bagus-bagus, gede-gede itu. Waktu dipetik dimakan, wah hauce, manis banget saudara. Beda dengan stroberi lokal ya, asam ya. Ya. Kemarin istri ngejus strawberry pakai Kian Boy ya, tambahin gitu ya. Baru agak terasa enak. Kalau enggak, waduh kecut saya bilang ini. Yang kamu potong, ya itu aja dibarengin sama pisang. Makannya bareng gitu. Kalau enggak, kecut banget. Ya, generasi strawberry ini generasi yang kelihatannya indah. Mereka bertalenta. Mereka punya karunia. Tapi tahukah Bapak Ibu, generasi strawberry ini menunjukkan generasi yang lemah. Mereka tidak teguh hatinya, mereka mudah berubah-berubah Bapak Ibu. Ya, kita lihat ketika masa kids mereka setia kepada Tuhan. Teens masih bisa. Tapi saudara lihat ketika masuk masa youth, masa muda-mudi, mereka hilang. Terhisap dengan pesona dunia ini. Yang mereka berkata, buat apa aku ke gereja? Ke gereja terlalu banyak aturannya, ke gereja terlalu banyak hukum-hukumnya yang dibagikan. Pengkhotbah hanya membagikan hukum, kamu harus begini, saudara. Ya, tidak membagikan bagaimana mereka hidup dalam cinta. Mereka diajarkan hidup dalam cinta itu gimana? Yang Tuhan mau, saudara. Makanya hari ini saya akan memberikan tema, kita ini generasi stroberi atau generasi ilahi. Ya, ini bahaya sekali. Karena generasi stroberi ini, saudara, coba kita lihat anak-anak sekarang. Sampai jual berkata, Pak, ada nggak mobil box yang pakai matic? Ada nggak Bro Sakarya sekarang mobil box yang pakai matic? Truk ada nggak? Box lah ada nggak? Belum ada kan? Ada, masih udah ada ya? Oh ya, berarti yang waktu saya beli belum muncul kali 2 tahun yang lalu. Sekarang mungkin udah canggih ada ya. Kan mobil box, mobil truk kan nggak jarang AC juga kan? Karena yang banyak dipakai sopir kan. Nah, ini kan pakai pribadi, saya pasang AC, cuman belum dapat yang matic, saya manual. Dia bilang aku nggak mau pakai. Nah ini generasi stroberi. Ya, generasi stroberi suruh dia pakai manual, coba mati-mati. Betul enggak? Madeline bisa pakai manual?
Semuanya sudah serba matic. Bisa nangkep ini? Beda kan? Coba kita yang belajar dari manual, enak banget ke matic kan? Mau gimana Pak, enak aja, tetap aja. Karena tidak semua mobil matic. Jelas ya, mobil papa mama saya manual. Saya bisa pakai dengan bebas. Ya, mobil box manual, giginya di depan lagi. Awal beli bingung juga ya, kita biasa gigi di sini gini. Tapi saya bilang, keadaan kamu di depan Tuhan siapkan mobil box. Pakai, manfaatkan. Akhirnya bisa. Bisa, kenapa? Mau enggak? Karena generasi strawberry itu mudah sekali. Karena sudah dunia ini sudah menawarkan sesuatu yang instan semua. Betul kan? Mereka tidak perlu lagi timba air. Zaman kita timba air. Zaman kita masak air. Mau hangat kan? Sekarang mereka tinggal buka. Tapi saudara tahu, ini sebenarnya mempengaruhi dengan kehidupan rohani mereka di dalam Tuhan. Karena mereka akan bikin dalam Tuhan pun semuanya serba instan. Padahal nggak bisa. Bisa nangkap saudara? Nggak bisa seperti itu. Cara kerja Tuhan nggak bisa seperti itu. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Saudara lihat, hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa. Semuanya serba keteraturan. Betul nggak? Hebat kan? Tuhan ciptakan manusia di hari ke-6 karena semuanya sudah tersedia. Ingat, tapi generasi strawberry Bapak Ibu, generasi yang rapuh. Mereka boleh pinter di sekolah mereka boleh pinter di universitas mereka, di kuliah mereka. Tapi setelah mereka lulus, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka cuman pinter ini, mereka no skill. Betul? Makanya survei menunjukkan 9,9 juta pengangguran ada sekitar 20-an. Tapi sekarang 9,9 juta itu Gen Z. Mereka lulus S1, mereka lulus S2, mereka pinter. Mereka predikatnya cum laude. Ya, hebat, pinter. Tapi suruh mereka kerja nggak tahu. Saya nggak dapat hal yang sama kok. Ya, suruh anak kita membeda aja lada sama apa satunya? Ketumbar. Bingung dia, jangankan lada sama ketumbar lah. Suruh, ini sayur apa? Nggak ngerti sama sekali. Karena udah nggak ngerti, nggak suka lagi dengan sayurnya kan. Saudara, mau jadi apa generasi sekarang, saudara? Oke, tapi ayo jangan putus asa. Saya tidak berkata saya berhasil mendidik anak-anak. Enggak. Kalau anak-anak bisa seperti saat ini, saya bilang betul-betul anugerah Tuhan. Bukan andil saya. Tapi enggak bisa terlepas Bapak Ibu. Ada pepatah berkata apa? Buah tidak jatuh jauh dari pohon. Enggak mungkin. Kecuali pohonnya di atas gunung bro. Pohonnya di atas gunung yang ngelilingnya ke bawah. Di lembahnya kan, betul kan, di kaki gunungnya. Tapi rata-rata pohon itu jatuh dekat, buah itu jatuh dekat dengan pohonnya. Saudara mau lihat kualitas daripada orang tuanya, saudara anak-anaknya. Nggak bisa pungkiri. Kita sebagai orang tua, kalau kita orang tua strawberry juga, sama anak-anak kita. Sama anak-anak kita. Berantakan. Makanya kalau orang tua strawberry, kalau tadi kan anak yang strawberry, kalau orang tuanya anak strawberry, karena dari hasil papa mamanya yang strawberry. Jadi generasinya lembek. Gitu saudara. Ya. Sekarang lihat, kenapa? Karena dulu mungkin orang tuanya kuat, tangguh. Tapi ketika memiliki anak, kita tergoda untuk apa? Supaya anak saya tidak menderita. Betul? Supaya anak kita tidak menderita. Supaya anak kita tidak susah. Tapi saudara, kalau kita mau jujur melihat kehidupan kita. Kalau mau jujur melihat kehidupan kita. Banyak kali justru di balik penderitaan yang kita alami, ada berkat Tuhan yang melimpah. Saudara, enggak semuanya, tapi banyak kali lewat kehidupan kita yang darurat, yang Tuhan bentuk kita lewat situasi kondisi yang miskin, yang susah, membuat kita jadi fight, jadi kuat. Betul enggak? Makanya orang tua jangan jadi orang tua yang strawberry. Orang tua strawberry membiarkan anak-anaknya main handphone. Kalau lagi libur main sosmed dari pagi sampai malam non-stop. Anak-anak kita bisa tidur jam 1 pagi, jam 2 pagi, bangun jam 12 siang. Ibu-ibu tidak rela membawa anak gadisnya ke dapur. Udahlah nggak usah. Sekarang zamannya fast food semua gampang order aja.
Saudara, bukan soal itunya, tapi apa? Didikannya. Saudara, kita perlu didikan. Oh, aku udah serahkan kepada Tuhan kok Pak anak saya. Betul. Tapi tetap didikan harus jalan. Didikan harus jalan. Saya bilang saya bersyukur kami berlima ini sama-sama aktif. Ketika ada satu yang meleset langsung 4 itu kayaknya kesannya menyerang. Tapi saya bilang bukan. Supaya apa? Supaya kalian masing-masing termasuk papa kita nggak meleset begitu jauh. Nanti kalau kita meleset begitu jauh dan hati kita tertutup tidak mau ditegur. Wah ngeri Bapak Ibu. Ingat, orang semakin tua semakin sulit untuk berubah. Ingat, semakin sulit untuk berubah. Betul, ngeyel terus. Ngeyel. Saya baru aja mengalami, ya kami pergi dengan 4 lansia. Dan punya pengalaman yang indah bukan buat mereka, buat saya gitu loh. Ya, nah, 2 lansia ini saudara dia satu kamar. Tapi 2 lansia yang satu kamar beda barat dan timur. 1 lansia kampungan, 1 lansia kotaan. Ini dungu, ini licik. 1 pakai Android, 1 pakai Nokia jadul. Tahu Nokia jadul? Yang kebanting 100 kali gak pecah-pecah. Itu loh. Yang cuma bisa telepon sama SMS. Gak bisa. Kalau WA kan harus Android atau iPhone gitu ya. Gitu saudara. Dan ini 1 kamar. Saudara. Saya baru kaget sudah mau pulang. Yang 1 yang dari kampung ini berkata, saya gak mandi 2 hari. Loh kok baru bilang? Kenapa? Ya takut. Takut salah. Loh kenapa saya bilang? Saya berpikir udah ada 1 oma yang cerdik, yang lincah. Sampai saya bilang sama 1 oma ini, udah kamu bikin channel baru aja. Bikin channel, saya kasih namanya Nenek Sukses. Ini nenek udah usia 70-an lebih, tapi urus surat menyurat canggih. Dia keduk capil, saudara, dia ngurus IMB, 70 lebih, canggih. Di mobil sebenarnya dia telepon sama orang kelurahan, orang kecamatan, wah saudara mau bangun rumah gimana pun dia bisa urus, ada masalah apapun dia bisa urus. Masih aktif sekarang. Tapi kalau satunya dungu gitu ya, kan hebat kan Tuhan masing-masing, dipertemukan. Yang 1 ini mau nyalain water heater, mau nyalain apa dia ngerti. Yang 1 bingung mana water heater. Ya, karena saya ajaknya di wilayah yang dingin, di Bandungan. Itu kan wilayah dingin, airnya dingin kan, kayak RS kan. Dia kena kakinya, gak jadi mandi. Saya bilang kenapa gak nanya sama oma yang satunya. Dua-duanya punya kebenaran masing-masing. Satunya berpikir takut salah, dia punya kebenaran masing-masing. Udah lebih baik saya gak usah mandi. Kebenaran sendiri kan. Yang satunya saking liciknya, pikir orang lain tahu. Dia gak mau urus, aku urusanku sendiri. Orang makin tua, makin sulit untuk dinasehati. Betul. Makanya hati kita mesti terbuka. Hati kita mesti terbuka. Kalau kita ini sulit untuk dinasehati, ada yang kasih masukan, oh kamu tahu apa, aku kan lebih berpengalaman, aku kan lebih banyak makan garamnya. Makanya darah tinggi kan. Karena banyak makan garamnya. Banyak pengalamannya, nggak bisa. Saudara, generasi stroberi karena papa mamanya yang stroberi. Tapi generasi ilahi karena papa mamanya ilahi. Ini yang Tuhan mau. Kita akan melihat contoh di Alkitab. Bagaimana orang-orang di akhir zaman ini yang hidupnya dalam generasi stroberi. 2 Timotius 3 ayat 1-5 saya akan melihat di terjemahan sederhana Indonesianya. TSI. Ya. Oke, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu, perhatikan. Anakku, sadarilah bahwa pada zaman terakhir sekarang ini kita pasti mengalami banyak kesulitan. Mengalami banyak kesulitan. Saudara, ini surat sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Ingat. Ya, sudah mengingatkan kita bahwa pada hari terakhir pasti banyak mengalami kesulitan. Bapak Presiden kita Jokowi 2 periode ini. Saudara, Oktober nanti dia akan lengser, Pak Prabowo akan dilantik, saudara. Tapi dia berkata apa? Tahun pertama atau tahun kedua dari Pak Prabowo, itu pengangguran akan meningkat drastis. Dia seorang presiden, dia ngomong begitu. Saudara. Akan terjadi peningkatan pengangguran drastis.
Saudara lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup kan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang luar biasa. Saudara lihat aja Carrefour sekarang. Saudara ketemu? Gak ketemu kan. Transmart aja saudara ketemu cuma di daerah sekarang. Di daerah-daerah masih ada. Tapi di kota-kota besar lihat tutup. Ya, matahari aja coba. Makanya banyak gelap mall sekarang. Pada hilang mataharinya. Kemana? Karena sudah nggak bisa lagi ngikutin perkembangan zaman dunia online. Begitu pesatnya, begitu melejit. Toko-toko yang jual konvensional, nunggu pembeli datang, ya udah tinggal tutup toko aja. Betul nggak? Nggak bisa. Karena penjualan online itu, penjualan online 10, toko 1. Perbandingannya begitu, jauh sekali. Orang Papua bisa pesan kok, kan enak kan. Bahkan kemarin ada yang pesan di Tangerang, dia akan bawa ke Mesir. Sepedanya itu. Ya, makanya saya kasih tahu kalau dibawa pesawat, tolong bannya dikempesin. Karena nanti ditanya di bandara, ini bannya kencang nggak? Takut kan meledak dan sebagainya kan, harus bannya dikempesin. Begitu cepatnya saudara. Sebenarnya saudara tahu nggak, apa yang terjadi di dunia lahiriah kita yang begitu cepat, sebenarnya itu sudah terjadi di alam roh. Masalahnya kita lambat untuk menangkap apa yang Tuhan inginkan. Masa bilang Tuhan, aku mau terus hatiku terbuka ngikutin apa yang Tuhan sedang kerjakan di alam roh. Supaya apa? Ketika terjadi manifestasinya, orang belum mengalami, kita sudah mengalami dulu. Kenapa? Dunia rohnya sudah terjadi. Ayat yang kedua. Banyak orang akan mengasihi dirinya sendiri. Cinta itu egois, yes. Tapi ini beda. Generasi strawberry, dia mencintai selfish. Yang Oma satu ini kan dia mencintai dirinya sendiri kan. Saya datang, saya bilang, oh saya nyalain AC-nya, ini ya tinggal matiin gini ya, gampang ya. Ya, karena kan sekarang remote-remote juga canggih gitu ya, kadang-kadang bingung kan. Apalagi kalau hotel semakin mewah gitu, kita nyalanya bingung. Bisa nggak mandi, nyalanya mana gitu ya. Gitu kan. Dia egois, egosentris, dia urusan hanya kerjaannya aja. Sementara temennya satu kamar, dia tahu dong nggak mandi kan. Saya sebenarnya mulai curiga waktu mau pulang, loh kok handuknya masih baru dua-duanya? Masih bersih, gantung kan. Yang satunya bilang ini, gue bawa dari rumah. Lu kepintaran sih saya bilang. Bawa handuk dari rumah, kan nanti dia hotel dicuci nggak? Saya bilang ya dicuci. Cuman ya itulah. Ya, karena sok pinter gitu, jadi kemana-mana bawa handuk sendiri, ya ngerepotin sendiri kan. Jadi yang satu nggak mandi, jadi nggak dipakai. Tapi ya itu, karena apa? Mengasihi diri sendiri, cinta uang. Ya ini kan bagus sekali kita gabungan teens ya. Anak teens juga mulai dari kecil nih, cinta uang. Nah, Jolin cinta uang nggak Jolin? Hah? Wah dikasih mami gitu loh. Uang yang baru, disimpan dengan rapi. Udah masuk, dilarang keluar. Cinta uang. Ini kita nggak sama malu kok, kita semua masih cinta uang. Masih kok, kita masih senang dapat duit. Nggak apa-apa. Ayo terbuka sama Tuhan. Tuhan aku ini masih cinta uang loh. Tuhan aku ini masih butuh uang. Ngomong sama Tuhan nggak apa-apa. Kita ngomong apa adanya. Tapi seringkali kita nggak ngomong apa adanya. Enggak kok saya nggak cinta uang lagi Pak. Saya nggak mikirin ada uang atau enggaknya. Kata mulutmu nggak mikirin. Tapi di sininya waduh saldo berkurang. Ayo. Ya. Anak kita Deren bayarin dong. Pulang di rumah. Pak mana gobannya? Hati-hati nih. Mulai dari kecil nih. Ingat nih, mana gobannya? Makanya orang tua jangan bilang pinjem sama anak-anak. Bayar. Saya sekarang enak kali Bapak, kalau makan-makan itu mereka yang bayar loh. Duit toko. Mereka kan pegang. Ya, kalian yang bayar. Ya, Papa mau tinggal menikmatinya aja. Enak banget, kan cashless sekarang kan ya. Mereka tinggal bawa handphone mereka. QRIS dan sebagainya Bapak Ibu. Hati-hati dengan cinta uang. Ya, itu ada dalam kehidupan kita semua. Sampai Tuhan berkata kamu tidak boleh punya dua Tuhan. Itu kan jelas. Aku atau Mammon yang tidak jujur. Tidak boleh. Karena kalau kamu punya dua Tuhan, kamu pasti mengasihi yang satu, kamu benci yang lain. Otomatis. Kalau kita mencintai uang, kita otomatis benci sama Yesus.
Ini penting. Makanya tentang uang perlu dibicarakan terus. Makanya disebut mamon yang tidak jujur. Orang sulit jujur dengan uang. Sulit. Makanya disebut mamon yang tidak jujur. Perlu diomongin supaya kita nggak terjebak. Muda-muda sudah mikirin, aduh nanti gimana ya masa depan, saya mulai ngitungin. Kalau saya nabung sekarang nanti 10 tahun lagi berapa ya? Mulai ngitungin gitu. Kenapa? Mulai khawatir akan hidupnya. Apalagi? Sombong, tinggi hati. Maka anak-anak teen karunia yang Tuhan berikan kepadamu di bidang musik, di bidang pujian, penyembahan, apapun talenta yang Tuhan berikan buat engkau. Dance, ya, yang kalian tampilkan buat Tuhan, itu jangan momen kau jadi sombong. Oh ya sombongnya. Tuhan suruh kita bermegah karena kelemahan kita, karena Kristus. Tapi kalau orang sombong tuh merasa apa? Dia di atas rata-rata. Dia lebih daripada orang lain. Ya, suka memuji diri. Kalau terjemahan barunya membual. Membual itu artinya suka memuji diri sendiri. Wah, dia yang paling hebat, keluarganya yang paling hebat, saudara. Tapi nggak mau terbuka. Betul? Makanya saya ngomong sama satu orang tua, saya bilang, Tuhan izinkan salah satu anakmu mengalami seperti ini supaya apa? Supaya kamu tidak memuji diri sendiri. Supaya kamu dapat Tuhan. Kalau enggak, wah. Kemarin ada tamu datang, saudara, menceritakan tentang ketidakadilan yang dia alami. Dia minta saya untuk bersikap adil. Saya bilang di dunia ini enggak ada yang adil. Enggak ada. Percayalah, Tuhan pun tidak adil. Betul gak? Saudara pernah baca ayat, kepada siapa aku bermurah hati, aku bermurah hati. Berarti gak adil dong. Harusnya orang ini layak Tuhan bermurah hati. Orang ini gak layak, itu baru adil dong. Adil itu kan harusnya pas kan. Tapi enggak. Saudara dan saya yang berdosa, tapi Yesus yang mati, itu tidak adil. Dan saya bersyukur punya Tuhan yang tidak adil, membuat saya diselamatkan. Kalau enggak saya harus mati dong. Saya yang berdosa, itu ketidakadilan. Pada pasangannya minta pembelaan. Ya tetangga saya dulu baik pak, kok sekarang begini ya? Saya cuma bilang begini, kenapa Tuhan izinkan kamu punya tetangga seperti ini? Supaya apa? Setan dalam dirimu keluar. Langsung berkaca-kaca mau nangis. Nangis saya bilang gak apa-apa kok. Kamu datang mau minta pembelaan, tapi Tuhan sedang bereskan hatimu. Saya bilang kita gak ada urusan dengan orang lain, dengan siapapun, gak ada. Tuhan kasih suami yang seperti ini, Tuhan kasih istri yang seperti ini, Tuhan kasih papa mama yang seperti ini, Tuhan kasih anak-anak yang seperti ini. Itulah yang pas buat apa? Setan keluar dari hidup kita dapat Yesus. Ya. Lalu apa lagi? Suka menghina orang lain. Ya. Karena apa? Karena kita ini punya mata yang sudah dikuasai oleh buah pengetahuan jahat dan baik itu, kita merasa lebih baik dari orang lain. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan menghakimi. Sebab ukuran yang kamu pakai buat orang lain akan diukurkan dan dipadatkan kepadamu. Kalau kamu menghakimi, kamu akan dihakimi. Jangan lihat selumbar di mata orang lain, balok di matamu aja nggak kelihatan. Tahu selumbar apa? Tahu selumbar apa? Bro, Stefanus, selumbar, tahu selumbar? Serpihan kayu. Kalau orang itu tahu ya. Kalau di bagian perkayuan tahu lah. Serpian-serpiannya itu yang buat tanaman. Nah, itu selumbar namanya. Balok, selumbar kan dari hasil balok. Balok di depan mata kita nggak kelihatan, tapi kita bisa lihat selumbar di mata orang lain. Makanya Tuhan ajarin saya, hidupmu urusannya dengan engkau. Semua di depan saya hanya urusan Tuhan dengan saya aja. Gitu. Wah, saya bilang Tuhan keren banget. Makanya saya gak mau nyalain orang lain. Gara-gara dia. Enggak. Anak-anak kau jangan nyalakan orang tuamu. Saya generasi stroberi om. Karena papa mama yang stroberi. Papa mama yang cuek. Papa mama saya yang hanya sibuk soal kerjaan. Cuman kerja. Tidak ada sentuhan rohani dalam hidup saya. Jangan. Engkau sebagai orang tua juga gak bisa nyalakan anakmu. Saya udah ajarin pak begini pak, tapi dia mau begitu. Enggak, karena ini urusannya pribadi masing-masing sama Tuhan. Ya, durhaka kepada orang tua. Saudara yang masih punya orang tua, saya masih punya orang tua. Saudara saya hormat. Ya, respect saudara gitu ya. Ya, kenapa ini penting? Kalau saudara sudah berontak sama orang tua,
mungkin tidak secara lahir ya berontak, tapi dalam hatimu ngedumel bersungut-sungut. Ini kurang ajar papa ya, ini kurang ajar mama ya. Saya bilang hati-hati. Kemarin saya baru dalam perjalanan saya ingatkan istri, udah gak apa-apa. Ya, bawa orang tua dia tahu lokasi ini ya, dia bilang lewat sini keluar tol ini enak. Tapi map bilang suruh sini. Sekarang boleh ke saya, yang nyetir saya. Ya udahlah ikutin aja. Karena saya bilang aku lebih keluar. Ternyata ada perbaikan jalan. Macet berapa kilo. Saya bilang justru itulah, lihat hati kamu gimana. Kamu sudah mengarahkan ke map. Lebih jauh sedikit tapi lancar. Ini dekat tapi macet. Kan gak ada persoalan benar salahnya. Enggak ada, udah ikutin aja, nikmati aja. Jangan, karena kalau berontak di hati itu, wah anak-anak hati-hati. Hati-hati. Nanti kamu mau minta ganti papa mama. Brian, aku ganti aja papa mamanya. Papa mamaku gak becus. Jangan, mamamu ini wanita terunik di dunia. Dia gak tampil aja hari ini. Dia goyangnya keren. Kiri kanan bergoyang. Dia muter betul. Tadi Joel lupa ada Popo. Kasihan Popo muter nyangkut nanti roknya. Tapi gak apa-apa Po ya. Masih energik ya. Amin. Popo belum tua kan? Masih muda kan? Iya, jangan ngaku tua. Ada. Ya, jangan durhaka sama orang tua. Kalau terjemahan barunya memberontak sama orang tua. Gak bisa. Gak bisa. Kalau nggak ada orang tua kita lagi, ada tante sebagai orang tua kita, sebagai wali kita, hormati. Belajar, itu sikap hati saudara. Saya belajar. Saya nggak mau nyalain papa mama, ya sudahlah nikmati aja. Dalam kemacetan nikmati aja yuk. Ya, jangan, wah gue udah bilang kan jalan sana lancar, mapnya udah mengarahkan. Ya udah terjadi kok gitu. Jadi jelas ya, itu yang penting sikap. Tidak tahu berterima kasih. Anak-anak kau bisa sekolah, kau bisa kuliah, ingat ada papa dan mamamu yang kerja. Kita ada di posisi sekarang ini. Masing-masing kita. Saudara di kantor, saudara di toko, saudara di keluarga. Saudara dan saya ada di posisi saat seperti ini. Percayalah, ada banyak Tuhan pakai orang-orang membuat kita ada di posisi ini. Ingat, tidak bim salah bim langsung di sini. Ingat Zakaria? Ada banyak orang yang membawa kamu bisa ke atas. Tapi jangan balas budi, bukan. Tapi Tuhan, bukan aku ini. Ini semua tangan Tuhan yang menopang aku bisa seperti ini. Sehingga hati kita betul-betul luap dengan kebahagiaan. Ya, anak-anak berterima kasih sama orang tuamu. Berterima kasih. Berterima kasih itu jangan sudah meninggal. Sudah meninggal itu gak ada urusannya. Saudara gak lihat kuburnya juga gak berdosa. Ingat, tiap tahun masih lihat kuburnya, tiap tahun masih taburin kembang kalau yang Kristen, kalau yang bukan Kristen masih sembayangin, ya kasih samseng, siseng. Gak perlu itu, selama dia masih hidup, terima kasih ya. Mengabaikan Allah, generasi strawberry itu mengabaikan Allah, kita gak butuh Tuhan. Kecuali lagi ada masalah aja, baru kita butuh Tuhan. Gitu loh. Kan itu generasi strawberry. Orang generasi ilahi ada masalah, nggak ada masalah, tetap kita butuh Yesus. Butuh Yesus. Kita butuh Yesus sebagai juru selamat kita 24 jam non-stop. Betul gak? Betul. Saya menyadari sekali kalau udah perjalanan luar kota Bapak Ibu coba. Kalau bukan Yesus juru selamat gimana? Ada truk nih. Kita udah kasih sen ya, kasih dim gitu. Tiba-tiba truk belakangnya nggak ada kasih sen. Puts. Makanya orang sering tabrakan belakang gitu kan. Karena truknya nggak kasih sen kok, tiba-tiba langsung masuk aja. Gitu. Saya bilang, Yesus engkau juru selamatku dalam segala hal. Ini penting. Ya, ayat berikutnya, ayat 3. Tidak mengasihi orang lain. Cuek. Ya, tidak mau memaafkan. Orang tuanya nggak dimaafkan. Orang tua tidak memaafkan anak-anak. Oma opa tidak memaafkan cucu. Sampai pesan, kalau gua mati nanti anak yang satu tuh jangan datang ya. Kalau dia datang gua bangkit, gua cekekin. Waduh, serem amat. Itu sakit hati saudara.
Sakit hati itu kan bisa muncul pembunuhan. Makanya di ayat yang lain dalam 1 Yohanes dikatakan gitu ya. Ya, pembunuh itu bukan orang membunuh, menusuk dengan pisau, dengan pedang, bukan. Membunuh itu apa? Ketika engkau membenci saudaramu. Ketika kebencian yang ada dalam hidupnya, engkau seorang pembunuh di hadapan Tuhan. Ya. Apalagi tadi, tidak mengasihi orang lain, tidak mau memaafkan, suka menjelek-jelekkan orang lain. Ya, menjelek-jelekkan orang lain terus yang salah, orang lain terus yang jelek, suaminya terus yang jelek, istrinya terus yang jelek. Padahal tahu enggak, ketika istri menjelekkan suami, dia sedang menjelekkan dirinya sendiri. Suami istri satu kan? Ketika suami sedang menjelekkan istrinya, dia sedang menjelekkan dirinya sendiri kok. Makanya di persekutuan kita bukan menjelekkan, kita buka kan. Kenapa ya saya seperti ini ngadepin suami saya? Kenapa ya saya seperti ini ngadepin istri saya? Kenapa? Masih jelas. Oke, tidak bisa menguasai diri. Ya, makanya nggak heran Gen Z saudara sulit untuk diterima di pekerjaan. Kenapa? Mereka nggak tahan bekerja. Sebulan berhenti, 2 bulan berhenti, pindah sana pindah sini. Udah nggak punya skill, mau belagu lagi. Coba. Nggak punya skill, belagu mau gaji gede. Coba gimana bisa? Nggak bisa kan? Terus apa? Bersifat kasar dan kejam. Ya karena generasi strawberry, emosional. Serta membenci segala sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik gak mau terima. Ditegur oleh orang tua gak mau terima. Makanya siapa orang tua di sini yang bisa mengatasi anaknya yang terikat dengan sosmed, yang game? Coba angkat tangan. Tidak ada. Makanya anak itu tuh saya bilang saya bersyukur anak-anak ini dapat pekerjaan yang Tuhan kasih. Karena mereka minimal kan gak punya waktu lagi. Habis kan. Ya udah. Sepeda buat mainan buat kalian. Kalau enggak kalian ngabisin waktu gini, udah matanya tepat minus. Saudara lihat sekarang kan anak-anak kecil aja ya. Udah kacamata semua. Kenapa? Ya radiasi dengan handphone mereka. Radiasi dengan iPad mereka. Karena orang tuanya strawberry sih, anaknya main iPad terus. Biar dia diem, biar cepat makan. Nanti ketika dia masuk SD dia udah terikat, baru kita bilang, waduh Pak dia udah terikat. Kamu yang ngasih dari kecil. Ya. Orang tua ilahi punya disiplin, punya didikan. Kalau anakmu masih butuh hukum, kasih hukum buat dia. Enggak apa-apa kok. Orang kalau belum akil balik harus dikasih hukum. Perjanjian lama itu hukum. Karena orang Israelnya belum akil balik. Dikasih hukum semua. Susah nggak? Susah. Betul nggak? Anak sekarang dikasih hukum, wah berontak kan. Tapi nggak apa-apa kok. Ingat nggak apa-apa, nggak usah takut kok. Lalu apa? Tidak bisa menguasai diri, bersifat kasar dan kejam, serta membenci segala sesuatu yang baik. Ayat keempat. Sama-sama kita baca ya. Orang-orang pada zaman terakhir ini suka berkhianat, tidak berpikir panjang, tinggi hati, dan menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Juga lebih mencintai kesenangan duniawi daripada Allah. Kita lebih mencintai kesenangan duniawi ini. Dan memang kita harus terbuka mata kita. Dunia ini sangat mempesona. Sangat mempesona. Betul gak? Orang sengaja bikin satu tempat yang betul-betul orang bisa healing, orang bisa pokoknya menghilangkan stres dan sebagainya. Saudara lihat, nggak usah jauh-jauh Citra 8. Ya, saya suka jalan di sana gitu. Sekarang sulit sekali. Kemarin mau jalan di sana sore nggak bisa. Ada 1000 lampion. Jadi susah nabrak lampionnya. Saudara lihat tuh, sekarang ramai kalau sore penuh. Kenapa? Karena manusia butuh healing. Orang yang butuh healing karena dia sakit. Saudara dan saya tidak butuh healing. Yang kita butuh Yesus. Amin. Enak kan? Lebih mencintai kesenangan duniawi daripada Allah. Ayat yang ke-5. Sama-sama, memang di depan orang mereka berlagak saleh. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Allah. Ataupun diubahkan oleh kuasanya. Orang gak sungguh-sungguh mau diubahkan. Kalau orang mau diubahkan, dia tahu dia lagi meleset. Dia minta pertolongan. Amin.
Iya dong. Pak, saya ini lagi meleset, tolong saya. Lihat saya misalnya, ada apa gitu. Di persekutuan kita ngomong, orang sebelum lain orang ngomong, saya ngomong dulu. Kenapa? Saya butuh ditolong, saya butuh Tuhan. Itu kan prinsipnya. Tapi orang seperti ini saudara lihat, mau berlagak saleh. Kan gak saleh. Berlagak kok. Tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Allah. Kita enggak sungguh-sungguh. Itulah generasi stroberi. Kalau generasi ilahi beda sekali. Wah, aku mau mengenal Tuhan lagi. Aku mau mengenal Tuhan lagi. Saya bilang, oh Tuhan, bukakan terus setiap hari. Saya ini baru secuil Bapak Ibu, baru secuil. Tuhan kita tuh masih luas. Masih tidak terbatas. Kalau kita bilang, oh aku sudah kenal Tuhan. Aku sudah hafal ayat-ayat. Waduh, tertipu kita. Salah besar. Enggak. Ya. Jadi kita bersyukur. Kita dibukakan Tuhan terus tentang pribadinya. Terus kenal dia, terus. Jangan bilang sudah cukup ya. Atau dinyatakan yang buruk terus kesannya. Kalau rapot tuh merah terus saudara. Saudara bersyukur. Men? Daripada saudara dinyatakan biru terus, bahaya. Oh baik. Oh sudah ada malaikat di atas kepala lu. Oh udah ada sinar di belakangnya. Oh Yesusnya udah ada di hatimu, justru bahaya. Kita kan GR kan, oh Yesus udah di hatiku kok. Enggak, justru wah Yesusnya masih jauh. Yesusnya masih nunggu. Kamu masih dikatrol. Waduh terima kasih Tuhan, terima kasih. Sikapnya seperti itu. Sehingga kita betul-betul menyambut Tuhan yang luar biasa. Tuhan bilang apa? Jauhkanlah dirimu dari orang-orang yang seperti itu. Jauhkan. Kita jangan seperti orang yang ini. Ya, oke kita buka Malaki pasal yang kedua. Ayat 14 sampai 16. Malaki pasal yang kedua 14 sampai 16. Ya kita baca bersama-sama mulai dari ayat 14. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Bapak-bapak baca dengan teliti. Istri masa bukan istri muda. Ingat ya. Jangan bacanya kepleset. Oh Pak tuh ada ayatnya istri muda. Ya kan. Bukan istri masa mudamu. Ya istrimu ya sekarang. Ya sekarang memang sudah tua. Sudah menikahnya berapa? Saya aja sudah jalan ke 26 tahun. Tapi gak ngaku tua. Amin. Istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dia teman apa? Sekutu. Jadi suami istri teman apa? Teman cari kutu. Jadi jangan suruh orang lain dulu nyarinya. Suruh suamimu dulu, Pi cari kutu-kutunya. Bukan kutu di rambut, kutu di hati. Nih Pi, ya cari Pi. Kok senangnya check out terus sih Pi? Tahu ya, pekerjaan ibu-ibu sekarang ibu rumah tangga ada pekerjaan tambahan. Apa? Tukang check out. Apalagi kalau 9-9, 10-10. Wah, saya lihat di kurir itu gudang gitu gede penuh barangnya. Iya Pak. Pokoknya saya bilang sama pembeli ini bisa terlambat 2-3 hari ini. Karena apa? Kurirnya gak mau terima lagi kan sepeda gede-gede dusnya kan. Penuh. 9-9, nanti 10-10, 11-11, 12-12. Ya, saudara. Ya, karena apa? Karena mental kita tadi mental strawberry tadi. Kalau udah 10-10, 11-11, enggak mau beli pun jadi beli. Diskonnya gede Pak. Sehingga barang yang kita beli enggak dipakai, digudangin. Barang kita yang beli enggak dipakai, dilemariin. Nah itu orang tua strawberry gitu. Makanya enggak heran kalau orang tuanya strawberry, anaknya strawberry. Jangan salahkan anak kita kan. Mamanya tukang belanja, ya anaknya tukang belanja. Mamanya tukang dandan, anaknya tukang dandan juga. Dari kecil-kecil sudah dandan. Anak sekarang kan keren-keren kan. Betul gak? Saya lihat anak-anak sekarang kecil-kecil udah apa? Pedicure. Kita boro-boro bro.
cure sendiri aja. Sudah apa? Udah bela semua kan, yang nggak pakai sandal ke kebun. Tapi sekarang itu, nah, tadi pagi saya bilang itu, coba kita lihat sekarang. Anak-anak sekarang generasi memang cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Nggak tahu tuh, mak paknya sih enggak sih, tapi anaknya kok beda ya. Apa pengaruh makanan kah? Pengaruh susu DHA kah? Coba saudara lihat ke Korea aja sekarang deh, lihat artis-artis Korea. Nggak ada kan lagi yang muka kotak-kotak kan? Udah musnah kali. Korea kan mukanya kotak-kotak gitu loh. Kotak-kotak matanya sipit gitu. Sekarang coba, lihat orang Korea semuanya kayak artis. Yang pernah ke Korea coba lihat, susah membedakannya kan. Cowoknya ganteng-ganteng, ceweknya cantik-cantik, mulus. Ada lalat aja tergelincir. Kenapa? Karena sarananya sudah tersedia untuk oplas. Saudara perhatikan, tidak lama lagi oplas akan menjadi sesuatu yang normal. Normal. Kita udah gak peduli lagi kok. Dulu kan orang nggak berani. Tutup-tutupin kan. Sekarang orang akan terbuka nanti kok. Semua dioplas, hidungnya gini dioplas, buah dadanya dioplas, semuanya. Gak asli bro. Ya, nggak original. Jangan. Tapi itu akan jadi kebiasaan, akan jadi normal nanti saudara. Orang udah nggak takut akan Allah tadi itu, udah biasa. Kita lihat nanti orang biasa kok. Nanti LGBT saudara lihat nih, sebentar lagi akan biasa. Ke mall dia akan gandengan biasa. Ya, lagi naik apa? Eskalator nanti dia pelukan, dia ciuman, udah biasa nanti. Kita pun nanti akan terjadi biasa kan? Itu cara kerja setan. Semua dianggap normal. Sehingga apa? Kita nggak bisa lagi lihat Tuhan yang sebenarnya. Hati-hati. Makanya nggak heran saya katakan betul-betul saudara kita mesti yang Tuhan mau generasi ilahi. Oke, ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadi mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Suami istri, papa mama, kita dipersatukan oleh cinta. Untuk apa? Melahirkan generasi ilahi. Bukan generasi stroberi. Bukan. Ini penting. Makanya orang tua mungkin dia gak pintar ngomong. Tapi hidupnya, anaknya bisa lihat warisannya, impartasinya. Coba lihat. Coba kita teliti deh. Yang buruk-buruk kok mudah masuk sama anak kita sih? Betul gak? Coba teliti. Yang baik-baik dari kita banyak loh, kok nggak turun sama anak kita ya? Betul gak? Salah satu contohnya saya aja, saya kan bersih dan rapi. Orang bersih tuh harus rapi, gabung dia. Kalau bersih nggak rapi, ada masalah dalam hidup lo. Rapi nggak bersih, ada masalah juga, karena digabung kan. Saya tuh kan rapi dan bersih, segala hal. Ya, kalau mobil lagi musim hujan kotor ya luarnya wajar lah, tapi dalamnya saya nggak mau kotor gitu ya. Sampai kanebo aja ada di mobil saya gitu. Kalau keluar kota kan cepat sekali kotor kadang-kadang dashboardnya gitu ya. Ya udah saya sambil nanti lagi rest area saya lapin gitu ya. Ya bukan harus gitu ya, tapi itu bagian saya gitu ya. Tapi saya lihat anak-anak saya belum ada yang ngikutin tuh. Belum ada. Baik kan? Tapi yang buruk cepet banget. Udah gak? Mamanya tukang bohong. Anaknya berkali-kali lipat. Anak lebih berkali lipat loh. Papanya perokok, anaknya lebih lagi. Kan itu kenapa bisa begini ya? Saya dikirimin video tentang satu orang tua dengan satu anak remajanya. Ketangkep ngambilin barang orang yang ditaruh di pagar. Kadang-kadang kalau nggak ada tuan rumah kan taruh di pagar gitu ya. Ketangkap dengan CCTV. Sekarang kan CCTV banyak sekali kan. Orang pasang kan di garasinya gitu ya, banyak banget kan ketahuan. Saya nggak ladenin karena saya lagi sibuk. Cuma saya waktu lihat video, wah ini sih saya kenal. Siap saya bilang, itu warga saya. Udah, saya belum sempat samperin saudara, pihak keamanan sudah samperin. Ketika dia samperin saudara, orang tuanya bilang apa? Anak saya iseng.
ketawa-ketawa lagi. Maaf Pak, anak saya cuma iseng kok. Saya udah bilang jangan. No. Kalau Bu ambil paket orang sambil buka, itu bukan iseng. Saudara ini? Ini bukan iseng. Anakmu ngeludah orang lain, itu bukan iseng Bu. Itu kurang ajar. Oh Pak, dalam cinta kan gak ada kurang ajar. Itu kebenaran diri sendiri. Kalau anakmu sampai ngeludahin orang lain, itu hati-hati. Berarti anda gak beres. Mesti didik anakmu. Wah, saya bilang kacau banget ini. Sampai pemiliknya ketika tahu video itu sudah marah dia. Itu sih bukan iseng. Kenapa? Karena barang itu di CCTV itu dia ambil, dia buka, dia balikin lagi, dia ambil lagi. Terakhir dia balikin, tapi digeletakin di bawah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya bilang, wah, ngeri. Ngeri gitu. Mau jadi apa? Anak ini memang gak disekolahkan lagi gitu loh. Ngeri sekali kan. Orang tapi kalau gak terbuka gitu, aduh. Makanya kita ini anugerah. Saya bilang saya anugerah. Punya anak-anak saya bilang bukan udah berhasil. Enggak, bukan saya yang didik ini kok. Tapi Tuhan betul-betul yang mendidik mereka. Ini yang penting apa? Kita terbuka hati kita kok. Betul? Ya. Oke, ayat yang ke berapa sekarang? 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Dengar, Tuhan bilang aku benci perceraian. Generasi stroberi banyak muncul karena papa mamanya broken home. Salah satu perceraian. Terserah orang mau ngomong ini, Pak saya dapat dari Tuhan untuk ceraikan istri saya. Kalau mau dapat dari Tuhan udah saya gak usah ngomong sih. Tapi saya pertanyakan Tuhan yang mana ya? Jangan-jangan Tuhanmu ngayal karena kau udah punya keinginan ada wanita muda. Ada pria ganteng. Kau udah punya keinginan, udah beda. Tapi tahu efek dari perceraian itu ngeri sekali. Dan hari-hari ini banyak pasangan-pasangan muda yang bercerai. Banyak banget, banyak. Di data itu saudara jelas banyak banget bercerai, banyak. Kenapa? Masalah ekonomi dan sebagainya. Ya kan? Menikah, ya habis-habisan di resepsinya, lalu gak punya duit lagi, mau ngontrak aja susah dan sebagainya. Kerjaan gaji cuma gitu-gitu aja udah. Punya anak, punya kebutuhan lagi, akhirnya pisah. Makanya di Kanada, saudara, mereka sedang cari orang-orang luar ya untuk masuk jadi warga negaranya. Kenapa? Mereka krisis penduduk. Karena ada muncul hal yang baru sekarang, pasangan-pasangan muda menikah tidak mau punya anak. Apa namanya? Baby apa? Child free. Nggak mau punya anak. Udah kita menikah aja tapi nggak mau punya anak. Saya tidak ada urusan punya anak atau tidak punya anaknya. Tapi kalau itu sudah rancanganmu, ya udah. Bukan rancangan Tuhan lagi yang terjadi. Tapi itu yang terjadi loh. Dunia krisis penduduk. Ya, oke. Saya akan tutup dengan satu ayat terakhir. 1 Yohanes 2 ayat 26-27 dalam terjemahan The Message. 1 Yohanes 2 ayat 26-27. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Saya menulis surat ini untuk memperingatkan kamu tentang orang-orang yang mencoba menipu kamu. Namun semua itu tidak sebanding dengan apa yang sudah tertanam dalam diri kamu. Tidak kurang dari urapan Kristus. Kamu tidak memerlukan apa yang disebut pengajaran mereka. Pengurapan Kristus mengajarkan kamu kebenaran tentang segala hal yang perlu kamu ketahui tentang diri kamu dan dia. Tentang diri kita dan dia. Tuhan yang akan ajarin. Tidak terkontaminasi oleh suatu kebohongan pun. Jalani secara mendalam apa yang telah diajarkan kepadamu. Keturunan ilahi, generasi yang diajar oleh Kristus secara langsung. Kau sebagai orang tua nyerah. Kau gak sanggup kok. Kalau anak kita sudah terikat dengan handphone,
Sudah terikat dengan sosmed, sudah terikat dengan game. Coba angkat tangan, ada orang tua yang sanggup? Ada? Gak ada. Paling-paling orang tuanya pakai kekerasan, ambil handphonenya. Paling-paling, tapi susah kalau kita ambil handphone. Karena anak-anak sekarang PR semuanya, ya kerja kelompok kan lewat handphonenya. Sulit kan, serba dilema gitu kan. Gimana? Nyerah. Tuhan aku gak sanggup, aku gak sanggup. Dunia begitu berkilaunya, dunia begitu mempesonanya, aku gak sanggup Tuhan. Aku gak sanggup. Saya bilang kok Tuhan, ketiga anakku aku gak sanggup, aku gak mampu. Ya aku serahkan penuh kepadamu Tuhan. Tapi aku tetap didik, tetap didik. Saya bilang tadi ada kesalahan sedikit aja, satu yang salah, satu meleset, empatnya langsung wah kayaknya nyerang gitu. Tapi saya bilang enggak, ini kita betul-betul bersekutu. Itulah real persekutuan di rumah. Kenapa di rumah kan nggak butuh karunia rohani, langsung kelihatan kan. Papa gimana, mama gimana, anak pertama gimana, anak kedua gimana, anak ketiga gimana, langsung kita bisa tahu. Oh ini nggak benar, ini nggak beres. Enggak, oh anak saya iseng, enggak. Anak kita geplak orang lain misalnya gitu ya. Oh anak saya iseng. Kok kamu kasih nama anak kamu anak iseng sih? Anak kita anak ilahi. Katakan sama-sama anak ilahi. Anak ilahi berbeda dong. Papa mamanya papa mama ilahi. Yang betul-betul Kristus yang ngajarin secara langsung. Bukan kita menutup hati untuk tidak terima nasihat orang lain. Enggak, Tuhan bisa pakai kok. Tapi yang penting hati kita terbuka. Tuhan bisa pakai siapapun. Lewat kejadian-kejadian baik dalam rumah kami, saya lihat baik di gereja ini maupun dalam dunia per-RT-an, saya bilang wah Tuhan mau dapetin saya betul-betul keren. Kan saya ceritakan beberapa bulan yang lalu yang anak naik sepeda tendang tong sampah, itu di RT 23 juga. Yang kemarin ambil barang orang di RT 23 juga. Siapa nih Pak RT-nya? Keren kan? Keren banget. Saya bilang, wah Tuhan luar biasa, bukan saya yang urus ini. Tuhan yang urus. Tapi kan Tuhan mau liatin, mau mempertunjukkan buat saya. Ini loh kehidupan ini. Kamu gak sanggup. Hanya Dia yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Hari ini pilih. Mau jadi generasi stroberi atau generasi ilahi? Pilih. Mau yang satu apa yang dua? Silakan masing-masing. Masing-masing berkata, ya Tuhan, aku mau menjadi generasi ilahi. Aku mau menjadi papa mama ilahi. Ngikutin apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Dalam mendidik anak-anak pun aku tidak ada rasa takutnya. Wah anak ini capek, anak ini lelah, oh dia butuh istirahat. Lah gak apa-apa lah dia butuh healing. Dia udah capek sekolah, dia udah capek kerja. Gak apa-apa lah dia butuh ini, butuh itu. Enggak. Anak-anak kami pun mau beli sesuatu, saya bilang kamu butuh gak? Kalau kamu butuh, Papa beli. Tapi kalau kamu untuk prestis, Papa nggak beli. Oh mau ganti iPhone. Yang terbaru rilis kan iPhone 16 ya. Oh belum punya Pak, 16 Pro-nya udah. Buat apa? Butuh nggak? Buat konten Pak, silakan. Kalau buat konten kan buat cari duit. Buat apa duit? Silakan. Papa beliin. Tapi kalau buat prestis, karena ngikutin perkembangan zaman, nggak bisa. Sebentar lagi iPhone 17 keluar lagi. Yang 16 dibuang. Udah keluar yang baru lagi. Itulah dunia. Cepat. Apa. Kita nggak bisa ikutin Tuhan di hati kita masing-masing. Tuhan berkati sebagai generasi ilahi. Mari kita bagi-bagi sama-sama ya.